Lo ngerasa lo orang baik. Hati-hati, bisa jadi lo cuma sapi perah. Banyak cowok terjebak sindrom nggak enakan. Lo pikir lo pahlawan, padahal lo lagi diperas waktu, energi, dan emosi lo. Kebaikan tanpa harga diri itu bukan kemuliaan bro, itu kelemahan. Kita bongkar 7 tanda lo lagi dimanfaatin dan cara berhenti jadi badut hari ini juga. Pernah ngerasa hidup lo disetir orang lain? Lu capek berkorban, tapi nggak pernah dihargai. Stop mikir itu tanggung jawab. Itu namanya manipulasi. Di video ini, gue nggak bakal ngajarin lu jadi egois. Gue bakal ajarin lo caranya punya taring. Ini 7 tanda lo cuma dimanfaatin orang sekitar dan cara ambil balik kendali hidup lo sekarang. Tanda pertama, yang paling sering luput adalah lo selalu jadi pilihan kedua atau terakhir. Coba jujur sama diri sendiri, seberapa sering temen lo cuma ngehubungin pas dia butuh bantuan? Misalnya, butuh dijemput, butuh pinjem duit, atau butuh ide buat project. Tapi pas lo butuh temen curhat, pas lo butuh support untuk sesuatu yang penting di hidup lo, dia malah ngilang entah kemana. Atau pasangan lo, dia selalu minta lo dengerin semua keluhannya, semua masalah dia. Tapi pernah nggak sih dia ada buat merayakan kemenangan lo, kesuksesan kecil lo, atau bahkan cuma dengerin cerita bahagia lo? Kalau sering, ini tanda pertama. Lanjut ke tanda kedua, mereka hanya muncul saat ada maunya. Ini beda tipis sama yang pertama, tapi lebih jelas. Misalnya, chat dari dia cuma dibalas cepet dan semangat pas dia mau minta tolong jemput lo, atau pinjem duit. Tapi pas lo cuma kirim meme lucu atau nanya kabar, balasnya cuma haha atau bahkan cuma di-read aja. Atau temen yang tiba-tiba akrab banget ngajak ngopi, ngajak nongkrong, pas kebetulan lagi ada proyek yang menguntungkan yang dia tahu lo bisa bantu. Kalau nggak ada untungnya, dia bakal sibuk sendiri. Familiar kan? Tanda ketiga, ini penting banget. Perasaan lo sering diabaikan atau diremehkan. Pernah nggak sih lo cerita masalah, cerita kekecewaan, tapi mereka motong pembicaraan lo atau cuma bilang, itu mah kecil, nggak usah dipikirin, atau lebay banget sih lo. Seolah-olah apa yang lo rasain itu nggak penting. Bahkan yang lebih parah, pasangan lo selalu memprioritaskan perasaannya sendiri, sementara perasaan lo dikesampingkan atau bahkan dijadikan bahan bercandaan. Ini bukan tentang simpati, ini tentang empati dan rasa hormat bro. Tanda keempat, ini efeknya ke diri lo banget. Lo merasa lelah secara emosional dan fisik. Pernah nggak sih habis ketemu orang tertentu atau habis teleponan sama dia, lo langsung ngerasa energi lo terkuras habis. Kepala lo pusing, hati lo nggak tenang, bahkan jadi mudah marah atau sensitif ke orang lain. Riset psikologi bilang, hubungan yang toksik itu bisa banget ningkatin risiko stres, cemas, bahkan depresi. Kalau setiap interaksi sama orang itu bikin lo merasa drain, itu jelas ada yang nggak beres. Tanda kelima, yang harus lo waspadai adalah batasan lo selalu dilanggar tanpa rasa bersalah. Lo udah bilang gak bisa, atau maaf gue ada janji lain, tapi mereka terus-terusan memaksa, ngajak, atau bahkan melakukan guilt trip, sampai akhirnya lo mengalah. Masa gitu doang gak bisa sih? Kan cuma lo yang bisa nolong gue. Atau mereka masuk ke area privasi lo tanpa izin, misalnya buka handphone lo, atau mencampuri urusan pribadi lo tanpa lo minta. Ini jelas-jelas tanda dia nggak menghargai batasan yang udah lo coba bangun. Tanda keenam ini sering banget bikin cowok kejebak. Mereka selalu jadi korban, lo selalu jadi penolong. Setiap masalah yang mereka hadapi, mereka selalu jadi pihak yang dizolimi, selalu jadi korban keadaan atau korban orang lain. Dan lo sebagai good guy merasa wajib untuk selalu menyelamatkan mereka, selalu ada buat mereka. Mereka menolak bertanggung jawab atas kesalahan atau pilihan mereka sendiri dan terus-terusan melimpahkan beban emosionalnya ke lo. Lama-lama lo yang ras berat sendiri. Dan tanda ketujuh, ini yang paling penting. Intuisi lo berteriak ada yang salah. Pernah nggak sih setiap kali lo berinteraksi sama orang ini, ada rasa nggak nyaman yang terus-menerus muncul? Ada red flag di alam bawah sadar lo yang terus-terusan berteriak, tapi lo mencoba mengabaikannya, menepisnya dengan alasan logis. Mungkin cuma perasaan gue aja. Atau nggak mungkinlah dia begitu. Jangan salah bro, intuisi itu sinyal penting dari otak lo yang udah memproses banyak hal secara bawah sadar. Kalau perut lo nggak enak setiap kali mikirin orang itu, dengerin baik-baik. Oke, itu dia 7 tanda yang harus lo perhatikan. Sekarang, gimana caranya kita balik kendali hidup kita?
Ada beberapa cara yang bisa lo mulai terapkan sekarang juga. Yang pertama, kenali dan tetapkan batasan jelas. Lo harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap lo. Misalnya, lo bisa buat personal boundary statement untuk diri lo sendiri. Contohnya kayak gini, saya tidak akan menanggapi permintaan dadakan setelah jam 9 malam. Atau, saya tidak akan membahas masalah uang pribadi saya dengan semua orang. Ketika batasan ini jelas di pikiran lo jadi lebih mudah untuk melindunginya. Karena kedua, berani katakan tidak dan tegas. Ini mungkin yang paling sulit buat kita para cowok, tapi penting banget untuk bisa menolak tanpa merasa bersalah. Lo nggak perlu ngasih penjelasan panjang lebar. Kadang cukup dengan, maaf gue nggak bisa. Atau, terima kasih atas tawarannya, tapi gue harus bilang tidak. Lo bisa pakai teknik broken record, di mana lo cuma ngulang kalimat penolakan lo dengan tenang dan konsisten tanpa terprovokasi. Ingat, tidak itu sudah sebuah kalimat lengkap. Cara ketiga, prioritaskan diri sendiri dan kebutuhan lo. Ini bukan egois, ini self-care. Jadwalkan me time secara rutin. Fokus sama hobi lo, tujuan pribadi lo, atau hal-hal yang bikin lo bahagia. Lo harus ingat, lo nggak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong. Kalau lo sendiri nggak bahagia, gimana lo bisa bikin orang lain bahagia atau jadi penolong yang efektif? Kesehatan mental dan fisik lo itu nomor 1. Keempat, kurangi ketergantungan emosional. Seringkali kita terlalu bergantung sama satu orang untuk semua dukungan emosional kita. Ini nggak sehat, bro. Bangun support system yang beragam. Punya teman dekat yang bisa lo ajak ngobrol, punya keluarga yang mendukung, atau bahkan punya mentor. Semakin banyak sumber dukungan lo, semakin lo nggak mudah dimanfaatin karena nggak ada satu orang pun yang punya kendali penuh atas emosi lo. Dan cara terakhir, ini mungkin yang paling berat tapi paling esensial, evaluasi ulang lingkaran sosial lo. Coba deh, ambil kertas, buat 2 kolom. Di kolom pertama, tulis nama-nama orang yang memberikan energi positif, yang bikin lo semangat, yang support lo. Di kolom kedua, tulis nama-nama orang yang justru bikin lo drain, yang sering bikin lo ngerasa nggak nyaman. Siap-siap, karena mungkin lo harus mengurangi interaksi atau bahkan memutuskan kontak dengan beberapa nama di kolom negatif itu. Nggak apa-apa bro, hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan sama orang-orang yang cuma mau memanfaatkan kita. Nah, sekarang gue tantang lo. Dari 7 tanda ini, mana yang paling relate sama hidup lo? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Dan kalau lo siap untuk membangun diri yang lebih kuat dan anti diinjak, tonton juga video gue tentang cara membangun percaya diri dan mengenali red flag dalam hubungan yang udah gue siapin di playlist ini. Jangan biarkan siapapun injak-injak harga diri lo lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.